sahabat, salam kenal nih. Ngoni bisa panggil kita Preti, tapi asal dari Kalimantan Tengah, Pulang Pisau. Torang semua bersaudara, selamat datang di Pulau Sulawesi. Ini dia surga kecil yang torang baku bangga. Ayo lihat keindahan. Selamat datang di kota Manado, kota primadona di Sulawesi Utara. Beragam suku, agama, adat dan budaya menjadi satu di kota Manado. Selamat datang di kota Manado, kota primadona di Sulawesi Utara. Beragam suku, agama, adat dan budaya menjadi satu di kota Manado. Yang kita ketahui setelah mempelajari wawasan Nusantara tentang daerah Pulau Sulawesi, yaitu dalam sekilas pandangan geografis dan kultural. Yang pertama, lokasi dan bentuk geografis. Sulawesi adalah pulau keempat terbesar di Indonesia dengan bentuk yang unik. Sering digambarkan mirip huruf K. Terletak di bagian tengah Indonesia, pulau ini memiliki 4 semenanjung utama yang membentuk karakteristik geografis yang sangat menarik. Luas wilayahnya mencapai sekitar 169.000 km persegi. Yang kedua, pembagian administratif. Pulau ini terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Yang ketiga, keunikan ekosistem. Sulawesi memiliki biodiversitas yang luar biasa dan termasuk dalam kawasan wildlife, yakni zona peralihan antara flora dan fauna Asia dan Australia. Beberapa spesies endemik yang terkenal antara lain anoa, kerbau mini, babi rusa, babi hutan berkeriput, dan maleo, sejenis burung yang unik dalam berkembang biak. Yang keempat, keragaman budaya. Pulau ini dihuni oleh beragam suku dan kebudayaan yang kaya. Di antaranya, suku Bugis dikenal sebagai pelaut handal, suku Toraja terkenal dengan pemakaman adat yang spektakuler, dan suku Minahasa di Sulawesi Utara dengan kebudayaan yang beragam. Yang kelima, potensi ekonomi. Pertanian penghasil coklat, jagung, dan padi. Perikanan, salah satu sentra perikanan nasional. Pertambangan memiliki cadangan mineral seperti nikel dan emas, dan pariwisata dengan keindahan alam dan keragaman budaya. Yang keenam, tantangan lingkungan. Pulau Sulawesi menghadapi beberapa tantangan dan lingkungan seperti deforestasi, ancaman terhadap habitat satwa endemik, dan risiko bencana alam yang terletak di jalur Ring of Fire. Yang ketujuh, konektivitas. Beberapa kota penting seperti Makassar, Manado, dan Palu menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan di pulau ini, dengan infrastruktur yang terus berkembang. Jadi, Sulawesi adalah pulau yang luar biasa dengan kombinasi keunikan geografis, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya. Sebagai mahasiswa, kita merasa bangga dengan kompleksitas dan potensi luar biasa yang dimiliki pulau ini dalam konteks keragaman Indonesia. Sulawesi itu pulau keren yang punya cerita keren banget. Kalau ngoni mau tahu, pulau ini sangat kaya sama budaya yang unik. Yang pertama, sukunya estetik banget. Toraja, upacara pemakamannya keren abis. Buat ngoni yang suka estetika, ini spot foto yang epic. Bugis, mereka mesti banget di bahari. Kapal tradisional mereka kecepol. Yang kedua,
spot wisata Intagonik, Danau Toba yang bikin kalian auto wow, hutan tropis yang masih virgin cocok buat ngoni pecinta alam, dan pantai-pantai yang bikin auto heal. Yang ketiga, makanan yang bikin ngiler, soto Makassar, street food kekinian wajib dicoba. Rica-rica pedas, langsung nedang mood ngoni. Yang keempat, ekonomi kekinian. Startup mulai bermunculan, anak muda Sulawesi makin produktif, dan kreativitas digital lagi naik daun. Yang kelima, bahasa gaul lokal. Bahasa daerahnya keren banget, logat komunikasi yang unik dan seru. Intinya, Sulawesi tuh pulau yang enggak cuma sekedar tempat, tetapi pengalaman hidup yang seru. Hai sobat, mari kita bicara tentang Sulawesi, pulau keren yang punya potensi luar biasa, tapi masih butuh sentuhan generasi muda terang. Sebagai mahasiswa, terang bisa lihat beberapa hal keren yang bisa terang kembangkan. Yang pertama, potensi ekonomi kreatif. Sulawesi itu gudangnya peluang. Bayangkan, terang bisa bikin startup berbasis kearifan lokal, kembangkan produk digital yang memanfaatkan keunikan budaya, dan bikin platform digital untuk UMKM lokal. Yang kedua, lingkungan dan sustainability. Terang generasi yang peduli lingkungan, terang bisa riset konservasi hutan dan satwa endemik Sulawesi, kembangkan solusi teknologi ramah lingkungan, dan edukasi masyarakat tentang pelestarian alam. Yang ketiga, pendidikan dan pemberdayaan. Terang bisa jadi agen perubahan dengan program pengabdian masyarakat, pelatihan digital untuk pemuda desa, dan mentoring UMKM lewat pengetahuan teknologi. Yang keempat, inovasi pariwisata. Sulawesi punya pariwisata yang gila-gilaan, yaitu bikin platform virtual tur budaya, kembangkan konsep ekowisata digital, dan promosikan destinasi tersembunyi lewat media sosial. Yang kelima, teknologi pertanian. Pertanian itu keren, apalagi kalau disentuh teknologi. Kembangkan aplikasi untuk petani, riset teknologi pertanian modern, dan bikin platform jual beli hasil pertanian online. Intinya, terang mahasiswa bukan sekedar cuma penonton, terang pemain utama dalam mengembangkan Sulawesi. Terang punya ide, teknologi, dan semangat untuk membuat perubahan nyata. Apakah kalian tahu Indonesia mempunyai benteng terbesar loh, yakni Benteng Kota Nowuna. Benteng Kota Nowuna ini terletak di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Liangkabori, Kecamatan Nowuna. Lokasi ini berada di Pulau Sulawesi di bagian tenggara pulau, tepatnya di wilayah kepulauan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Muna sendiri dikenal sebagai salah satu kabupaten di provinsi tersebut yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang sangat menarik. Untuk mencapai lokasi benteng ini, wisatawan biasanya akan terbang ke Kendari, yaitu ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Muna, selanjutnya menuju ke Kecamatan Wuna, akhirnya sampai di Desa Liangkabori tempat benteng bersejarah ini berada. Lokasinya cukup tersembunyi dan membutuhkan upaya khusus untuk mengunjunginya, yang membuat benteng ini semakin menarik bagi para sejarah dan petualang. Bayangkan, sebuah benteng megah yang berdiri kokoh di ujung pulau menghadap lautan luas Sulawesi Tenggara. Benteng Kota Wuna bukan sekedar tumpukan batu dan kayu, melainkan saksi bisu perjalanan sejarah yang penuh intrik dan keberanian. Dibangun dengan keringat dan tekad para prajurit buton, benteng ini adalah benteng pertahanan yang seolah-olah bercerita tentang pertempuran, perdagangan, dan kekuatan budaya. Setiap batunya menyimpan rahasia masa lalu. Setiap sudutnya berbisik tentang perlindungan yang tak tergoyahkan. Para Sultan Buton merancang benteng ini bukan sekedar untuk melindungi wilayah, tetapi juga sebagai simbol kebesaran kerajaan mereka.
Ia adalah benteng yang membuat musuh dan sekutu kagum. Benteng Kota Wuna ini adalah spot bersejarah keren banget yang menyimpan kisah epik dari masyarakat Wuna di Kabupaten Wuna, Sulawesi Tenggara. Benteng ini bukan sekedar tumpukan batu biasa, tapi representasi total perlawanan dan ketangguhan suku lokal. Konsep benteng Kota Wuna itu unik banget. Dia dibangun di atas bukit dengan konstruksi yang strategis, memaksimalkan keunggulan geografis untuk pertahanan. Posisinya yang tinggi ini memungkinkan penduduk lokal bisa mengawasi segala pergerakan musuh dari kejauhan. Smart kan? Benteng ini memperlihatkan banget kearifan lokal masyarakat Wuna. Mereka nggak sekedar membangun tembok pertahanan, tapi menciptakan ekosistem pertahanan yang terintegrasi dengan lingkungan alam sekitar. Setiap batu, setiap sudut benteng punya cerita perjuangan yang nggak main-main. Benteng ini jadi bukti nyata bagaimana nenek moyang kita dulu punya pemikiran super canggih dalam hal strategi pertahanan. Yang bikin makin keren, benteng ini bukan cuma struktur fisik doang, tapi juga sebuah identitas kultural masyarakat Wuna. Setiap sudutnya mencerminkan kekuatan, ketangguhan, dan semangat juang generasi masa lalu yang luar biasa. Buat kalian para pecinta sejarah dan budaya lokal, Benteng Kota Wuna ini destinasi yang wajib dikunjungi. Dijamin bakal ngebikin kalian kagum sama kecanggihan dan kreativitas leluhur Indonesia. Di ketinggian utara Sulawesi Selatan, terdapat sebuah tradisi kuno yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Toraja. Dalam ritual yang penuh makna ini, keluarga berkumpul untuk menghormati kepergian orang yang telah meninggal dengan mengadakan upacara yang syarat makna dan simbolisme. Dari prosesi arak-arakan jenazah, kerabat yang datang silih berganti berbagi duka, hingga persembahan kerbau dan babi untuk melancarkan perjalanan arwah ke nirwana. Setiap langkah dijalankan dengan penuh kehormatan. Suara persembahan doa dan nyanyian sakral melingkupi ritual ini, mengiringi perjalanan roh meninggalkan dunia fana menuju Puya. Inilah ritual Rambu Solo. Di bagian timur Indonesia, terdapat suku yang terkenal dengan keberanian dan kemampuannya berlayar mengarungi samudera. Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan, sebuah tempat yang kaya akan budaya tradisi dan sejarah. Kepiawaian suku ini dalam berlayar membuat mereka dikenal hingga seantero dunia. Mereka adalah navigator ulung. Di masa lalu, suku Bugis punya peranan vital dalam perdagangan maritim di Asia Tenggara. Mereka menjalin hubungan dengan banyak kerajaan. Konflik dan persatuan selalu menjadi bagian dari sejarah suku Bugis, namun mereka terus berjuang untuk mempertahankan identitas dan budayanya. Hingga kini, suku Bugis masih memegang teguh tradisi dan budayanya tanpa melupakan asal-usul mereka di tengah gempuran perkembangan zaman. Oke teman, mari terang pulang sampai baku dah pulang dan makasih.